Jadi itu termasuk khususiyah yang diberikan oleh Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran itu kan ceritanya Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atal mahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, fa'atal mahun, maksudnya di kalimatin itu beberapa kalimat di dalam kitab tafsir itu ditafsiri adalah termasuk tafsir Sawi, ada ya tafsir Jalalain itu menafsirkan bahwasanya di kalimatin itu adalah menurut pendapatnya Ibnu Abbas itu ditafsiri asratul hadisin Sayyidah Aisyah itu asratul minal fitrah. Jadi ada ke-10 fitrah yang harus kita lakukan. 10 fitrah itu apa saja? 5 di area kepala, wajah, 5 lagi di area yang lainnya. Yang pertama adalah 5 di area kepala atau mencakup wajah adalah memotong khosus syarif, memotong apa nih? Rengos. Memotong brengos, ya dipotong kabeh ngoten resi. Maksudnya niku sekiranya tanggane kitab niku dijelaskan pokoknya abang-abang lambe niki ketok ngoten lho, enggak sampai ngomong nutupi. Nah, enggak harus dipotong kabeh. Pokoknya lah abang-abang lambe niki ketingan. Dan kedua adalah matmabo. Mado niku kumur-kumur. Kumur-kumur, nah ini termasuk fitrah. Istinsar, menghisap air waktu wudu niku hidung dan juga siwak. Wabakir roksi masuk merapikan rambut niku, memotong rambut dirapino. Niku ya termasuk kesunahan fitrah yang harus dilakukan oleh setiap manusia, termasuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk fitrah yang ada di area selain wajah dan kepala itu ada 5. Yang pertama adalah taklimul adhafir, memotong kuku, itu termasuk fitrah. Wanabul ibti, mencabut bulu kelek. Wakal anati, memotong bulu ini sore pusar nih, bulu nisor nih, wakitan, nah ini termasuk istinja, nah cewek, cuman cewek ngangge watu niku khusus umatnya Kanjeng Nabi. Istinja mulai Nabi, para nabi niku pun istinja, termasuk Nabi Ibrahim niku mulai istinja. Tapi istinja bil ma, dengan air. Kalau kita mulai dengan istinja bil hajar. Itu adalah ke-10 fitrah yang bisa dan harus kita lakukan. Ada kalanya hukumnya itu wajib, bisa sunnah. Jadi ulama itu khilaf masalah ke-10 ini. Nah, dalam menghukumi misalkan kayak khitan ini khilaf. Ada yang mewajibkan, ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad. Nah, itu khilaf ulama. Termasuk umur-umur istinsak. Nah, ini pun khilaf dalam masalah hukum. Ada yang cuma sunnah muakkad. Masuk pendapat Imam Syafi'i sunnah muakkad. Di lain Imam Syafi'i, Imam Malik, nah itu wajib istinsak. Itu adalah ke-10 macam fitrah yang harus dilakukan. Nah, tujuannya apa? Supaya anggota tubuh kita itu, jasmani kita itu tampak nopo jenis bersih ngoten.
bersih dan terawat tujuannya itu dipandang itu sih enak, dipotong, dirapikno itu delok mboten serem. Ini diwarna kan serem. Jadi kok diwarna sampai itu ini serem. Nggih. Pun kula tresno. Wa utawi siwak iku min sunanil wudu'i, setengah saking sunnahe wudu. Nah, siwak sendiri juga termasuk sunnah wudu. Nanti sebelum kita wudu itu disunahkan siwakan. Nah, cuman masalahnya khilaf tempatnya itu di mana. Nah, kalau sunnah berarti tempatnya di mana? Jadi antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i itu khilaf masalah siwak ketika wudu. Apakah sebelum membasuh telapak tangan atau sesudah membasuh telapak tangan? Nah, kalau di dalam syarahnya kitab Takrib, yakni kitab Al-Bajuri, di sini yang paling muktamad itu yang dipegang adalah pendapatnya Imam Romli. Nah, ini Imam Romli sama Ibnu Hajar. Nah, berbeda pendapat nih. Kemudian Imam Rafi'i. Jadi Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Jadi yang muktamad di dalam kitab ini, kitab Al-Bajuri syarahnya Takrib ini, itu yang dipegang adalah pendapat Imam Romli yang mengatakan bahwasanya siwak itu sunnahnya sebelum membasuh telapak tangan. Jadi sebelum membasuh telapak tangan kita siwakan dulu. Nah, otomatis sebelum membasuh telapak tangan, nah, kita butuh niat, karena ini termasuk sunnah khorijah lil wudu. Nah, sunnah yang keluar, yang di luar dari rangkaian wudu. Otomatis butuh niat. Nah, niat sunnah melakukan siwakan untuk wudu. Niate. Wis gampangane ngoten ya. Wis kumono kok basuh telapak tangan. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan siwak ini jatuhnya setelah membasuh telapak tangan. Artinya termasuk di dalam rangkaian wudu, sunnahnya wudu. Artinya kalau di dalam rangkaian wudu, sunnah wudu, agak butuh niat, karena sudah didahului dengan niat nopo membasuh telapak tangan niku wau melakukan sunnah wudu. Jadi ketika kita membasuh telapak tangan ini kita niat membasuh telapak tangan sunnah wudu. Nah, itu sudah mencukupi. Setelah membasuh telapak tangan kita siwakan. Terus boten usah niat malih. Itu kalau menurut pendapat Ibnu Hajar. Dan di dalam kitab lainnya, kitab Ti'anah, itu diunggulkan pendapat Imam Ibnu Hajar. Itu ada ijtihadnya sendiri.